3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini pasti baik semua ya? Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Mari kita mulai belajar kali ini. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita menginjak pada pembelajaran yang ketiga. Di situ ada gambar hidup berkata, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat apa aja? Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa negara. Kira-kira apa ya makna tanggung jawab? Apa saja tanggung jawab? Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada dalam masyarakat. Nah, untuk memahaminya kita harus tahu dulu apakah itu pengertiannya tanggung jawab, pengertian tanggung jawab masyarakat, dan baru akan kita pahami tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Apa atau pengertian tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Namun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Apa artinya kalau seperti itu? Setiap perbuatan apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi harus tahu tanggung jawab sendiri dan apa aja ya. Yang kedua, terhadap keluarga. Makanya terhadap keluarga tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu maupun anggota keluarga yang lain, itu anak. Ayah apa kewajibannya? Mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya ya. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nama lainnya adalah makhluk sosial. Artinya apa? Membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu ya. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya, tulisannya salah itu ya. Kok tahu itu Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Nah, oleh karena itu, setiap perbuatan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di akhirat. Ya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian masyarakat. Nah, apa yang disebut masyarakat? Nah, menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itu adalah masyarakat ya, tapi itu menurut KBBI ya. Itu jadi aturan-aturan di masyarakat yang merasa punya kebudayaan itu harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. C. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian tadi, pengertian tanggung jawab dan masyarakat, maka dapat disebutkan yaitu maknanya yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi itu ya, tanggung jawab sebagai masyarakat. Jadi tugas dan kewajibannya itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
entah itu masyarakat yang sempit artian RT RW maupun masyarakatnya luas kelurahan, desa, dan lebih luas lagi. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat apa aja kira-kira nanti yang dimaksud dengan jenis usaha? Nah, yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi yaitu semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa kegiatannya? Bisa bertani, beternak, berdagang, ya, menjadi pengusaha, pekerja kantor, karyawan, pekerja pabrik, dan sebagainya, ya. Yang pertama yaitu agraris. Apa arti agraris? Itu daerah pertanian atau perkebunan. Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris. Hasil pertaniannya apa aja dan perkebunannya? Bisa padi, jagung, ubi, kedelai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Apa aja hasilnya? Bisa susu, daging, bulunya, telur, dan sebagainya. Dibedakan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan kecil, yang kedua adalah hewan besar, yang ketiga peternakan unggas. Nah, kita masuk yang ketiga, itu perikanan. Kalau kalian perhatikan di sekitar rumah kalian mungkin ada beberapa yang dekat rumahnya ada kolam-kolam ikan, yaitu budidaya ikan. Nah, itu salah satu bagian perikanan. Nah, perikanan ini dibagi dua, yaitu ada perikanan darat dan laut. Perikanan darat itu contohnya ya kolam-kolam yang ada di sekitar rumah kita. Jenisnya ada lele, gurami, bandeng, ya, nila, dan sebagainya. Yang kedua perikanan air laut. Nah, itu berupa hasil tangkapan laut, bisa udang, kerang, cumi, mutiara, terus garam. Nah, itu termasuk di laut. Yang keempat pertambangan. Dilihat dari kondisi geologi Indonesia, itu Indonesia mengandung banyak barang tambang, ya. Barang tambang pun dibedakan menjadi tiga. Ada barang tambang mineral logam, misalnya ada emas, perak, tembaga, timah, dan sebagainya. Yang kedua itu barang tambang mineral non logam, ada belerang, gypsum, marmer, batu gamping, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, bisa minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi pasti tahu, bisa bensin atau pertalite premium, solar, dan sebagainya, ya. Yang kelima kehutanan. Nah, kehutanan itu adalah hasil-hasil yang diambil dari hutan, ya. Bisa kayunya, bisa buahnya, bunga, atau rotan, daun, atau sari pati dari pohon kehutanan. Apa sari patinya? Bisa getah, minyak, dan sebagainya, ini diambil dari hutan. Yang keenam perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungannya. Diuntungkan siapa? Kedua-duanya. Pedagang mendapatkan keuntungan uang, pembeli mendapatkan keuntungan barang yang diinginkan. Yang ketujuh perindustrian, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, itu pabrik misalnya, ya, pabrik misalnya pabrik tebu. Dari tebu, dari mentah toh menjadi gula, itu menjadi barang jadi, dan lain sebagainya. Refleksi, ya, atau kita mengingat kembali, ya, apa yang sudah aku pahami kali ini. Nah, kali ini kita mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di sisi lain kita juga mempelajari tentang macam-macam kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan LKS latihan pembelajaran 3 halaman 20 sampai dengan halaman 21. Jangan lupa kritik, saran tetap saya nantikan, ya. Sekian dulu belajar kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jangan lupa patuhi nasihat orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya dan kalian semua bisa menyerap materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.